Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan silogisme kategoris. Perkenalkan, nama saya adalah Puspitasari, NIM 22611132. Saya Ika Ardani dengan NIM 2261093. Saya WK Wahyunita Pusparker dengan NIM 2261094. Saya Muhammad Kabidoni dengan NIM 2261095. Saya Eksan Sari Darmawan dengan NIM 2261096. Saya Septi Hayatul Adinaningsi dengan NIM 2261102. Saya Amalia Yuni Susanti dengan NIM 2261130. Saya Dani Sarogo dengan NIM 2261131. Saya Marcelina Purwanti dengan NIM 2261091. Silogisme kategoris. Silogisme merupakan teknik pengambilan kesimpulan secara deduksi atau sering disebut dengan penyimpulan tidak langsung, mediate inference, atau dalam kaidah ilmu mantik lebih dikenal dengan istidlal, yang secara bahasa memiliki arti mencari dalil, keterangan, indikator, atau petunjuk. Silogisme kategorik merupakan silogisme yang semua proporsinya adalah proporsi kategorik. 1. Medium menjadi subjek pada premis mayor dan menjadi predikat premis pada premis minor. Semua yang dilarang Tuhan mengandung bahaya. Mencuri adalah dilarang Tuhan, jadi mencuri adalah mengandung bahaya. Figur 2. Medium menjadi predikat baik pada premis mayor maupun premis minor. Semua tumbuhan membutuhkan air. Tidak satu pun benda mati membutuhkan air. Jadi tidak satu pun benda mati adalah tumbuhan. Figur 3. Medium menjadi subjek pada premis mayor maupun premis minor. Semua politikus adalah pandai berbicara. Beberapa politikus adalah sarjana. Jadi sebagai sarjana adalah pandai berbicara. Hukum-hukum silogisme kategoris. A. Apabila dalam satu premis partikular, kesimpulan harus partikular juga, seperti semua yang halal dimakan menyehatkan, sebagian makanan tidak menyehatkan. Jadi sebagian makanan tidak halal dimakan. Kesimpulan tidak boleh semua makanan tidak halal dimakan. B. Apabila salah satu premis negatif, kesimpulan harus negatif juga, seperti semua korupsi tidak disenangi, sebagian pejabat adalah korupsi. Jadi sebagian pejabat tidak disenangi. Kesimpulan tidak boleh sebagian pejabat disenangi. C. Dari dua premis yang sama-sama partikular tidak sah diambil kesimpulan. Kesimpulan yang diturunkan dari premis partikular tidak pernah menghasilkan kebenaran yang pasti. Oleh karena itu, kesimpulan seperti sebagian besar pelaut dapat menganyam tali secara baik, Hasan adalah pelaut, jadi kemungkinan besar Hasan dapat menganyam tali secara baik. D. Dari dua premis yang sama-sama negatif tidak menghasilkan kesimpulan apapun, karena tidak ada mata rantai yang menghubungkan kedua proposisi premisnya positif. Kesimpulan yang ditarik dari dua premis negatif adalah tidak sah. Kerbau bukan bunga mawar, kucing bukan bunga mawar, jadi tidak ada kesimpulan. Paling tidak salah satu dari term penengah harus tertebar atau mencakup. Jadi dua yang term penengahnya tidak tertebar akan menghasilkan kesimpulan yang salah, seperti semua ikan berdarah dingin. Binatang ini berdarah dingin, jadi binatang ini adalah ikan. Padahal bisa juga binatang melata. F. Term predikat dalam kesimpulan harus konsisten dengan term predikat yang ada pada premisnya. Bila tidak, kesimpulan menjadi salah, seperti kerbau adalah binatang, kambing bukan kerbau, jadi kambing bukan binatang. Binatang pada proposisi merupakan term negatif, sedangkan pada premis adalah positif. G. Term penengah harus bermakna sama baik dalam premis mayor maupun premis minor. Bila term penengah bermakna ganda, kesimpulan menjadi lain, seperti bulan itu bersinar di langit. Januari adalah bulan, jadi Januari bersinar di langit. Bulan pada premis minor adalah nama dari ukuran waktu yang panjangnya 31 hari. Sedangkan pada premis mayor berarti planet yang mengelilingi bumi. Silogisme harus terdiri dari 3 term, yaitu term subjektif, term predikat, dan term middle. Apabila terdiri dari sebuah tema tidak bisa diturunkan konstitusi.
Begitu pula bila terdiri dari 2 atau lebih dari 3 term. Prinsip-prinsip silogisme, prinsip persamaan. 2. Prinsip perbedaan. Kedua prinsip silogisme itu ornamentnya dalam silogisme memerlukan 2 prinsip lagi. Jika logisme tidak memenuhi kedua prinsip penerapan tersebut, kebenaran konstruksi logisme tidak dapat dipastikan. 2. Prinsip penerapan tersebut ialah 1. Prinsip distribusi. 2. Prinsip distribusi negatif. Azas-azas penalaran menurut Aristoteles. 1. Azas identitas. 2. Azas kontradiksi. 3. Azas tiada jalan tengah. Unsur-unsur silogisme kategoris. 1. 3 buah proposisi yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan. 2. 3 buah term yaitu term subjek, term predikat, dan term antara M. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.